mulia, jadilah umat mulia. Tinta ulama menggoreskan peradaban, darah syuhada menegakkan keadilan. Ayolah kawan, jangan kau berpangku tangan, bangun kembali peradaban Islam, raih kembali kejayaan Islam. Tinta ulama menggoreskan peradaban, darah syuhada menegakkan keadilan. Ayolah kawan, jangan kau berpangku tangan, bangun kembali peradaban Islam, raih kembali kejayaan Islam. Terus bergerak, berfikir dan bekerja, kerahkan potensi, kobarkan semangatmu, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Jadilah khairu ummah, jadilah umat mulia. Luruskan niat dan rapatkanlah barisan, maju ke depan, tuntaskanlah perubahan, membangun bangsa yang bervisi peradaban. Jayalah Indonesiaku, bangkitlah wahai negeriku. Luruskan niat dan rapatkanlah barisan, maju ke depan, tuntaskanlah perubahan, membangun bangsa yang bervisi peradaban. Jayalah Indonesiaku, bangkitlah wahai negeriku. Terus bergerak, berfikir dan bekerja, kerahkan potensi, kobarkan semangatmu, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Jadilah khairu ummah, jadilah umat mulia. Terus bergerak, berfikir dan bekerja, kerahkan potensi, kobarkan semangatmu, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Jadilah khairu ummah, jadilah umat mulia, jadilah umat mulia, jadilah umat mulia. Tinta ulama menggoreskan peradaban, darah syuhada menegakkan keadilan. Ayolah kawan, jangan kau berpangku tangan, bangun kembali peradaban Islam, raih kembali kejayaan Islam. Tinta ulama menggoreskan peradaban, darah syuhada menegakkan keadilan. Ayolah kawan, jangan kau berpangku tangan, bangun kembali peradaban Islam, raih kembali kejayaan Islam. Terus bergerak, berfikir dan bekerja, kerahkan potensi, kobarkan semangatmu, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Jadilah jadilah umat mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luruskan niat dan rapatkanlah barisan, maju ke depan, tuntaskanlah perubahan, membangun bangsa yang bervisi peradaban. Jayalah Indonesiaku, bangkitlah wahai negeriku. Luruskan niat dan rapatkanlah barisan, maju ke depan, tuntaskanlah perubahan, membangun bangsa yang bervisi peradaban. Jayalah Indonesiaku, bangkitlah wahai negeriku. Terus bergerak, berfikir dan bekerja, kerahkan potensi, kobarkan semangatmu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan, memudahkan kita ya dalam mempelajari ilmu-ilmu agama sehingga bisa kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain gitu. Kemudian salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, bisa berkumpul dan bertemu bersama beliau di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, selamat pagi semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan ya, dijauhkan dari penyakit. Bagi yang ditimpa penyakit, semoga lekas Allah berikan kesembuhan sehingga bisa bergabung kembali bersama kita semua dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin ini. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang keutamaan orang-orang kaya yang bersyukur ya Bapak Ibu, bersama Ustadz Wahyudin ya, di mana beberapa poin pentingnya yaitu bahwa salah satu tanda orang yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ya. Dan infak tersebut bentuknya macam-macam, bisa dalam bentuk zakat, sedekah ya. Kemudian dari sisi pelaksanaannya sendiri tentunya dalam menginfakkan harta tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariatnya. Seperti zakat itu kan ada ketentuan-ketentuan syariatnya gitu. Misalnya harus memenuhi haul dan nisab dan seterusnya. Kemudian dalam menginfakkan harta tersebut atau menyedekahkan harta tersebut itu boleh dilakukan secara terang-terangan dan boleh juga, namun lebih diutamakan ya untuk disembunyikan. Dan di pertemuan tersebut juga kita lihat beberapa hadis-hadis mengenai keutamaan orang-orang kaya yang bersyukur, yaitu diantaranya ada hadis yang menyebutkan mengenai bolehnya kita iri kepada dua jenis orang, yaitu yang pertama yaitu orang yang dikarunia ilmu oleh Allah, kemudian dia memutuskan perkara dan memutuskan perkara dengan ilmu tersebut serta mengajarkannya kepada orang lain. Dan yang kedua adalah orang yang dikaruniai harta oleh Allah lalu dia menginfakkan harta itu di jalan Allah. Ada beberapa hadis yang serupa dengan hal tersebut gitu ya. Jadi itu salah satu hadis yang menunjukkan keutamaan orang-orang kaya ya, orang-orang kaya yang bersyukur. Nah, hari ini kita akan masuk ke pertemuan kelima ya kalau tidak salah, di mana kita akan membahas tema tentang mengingat kematian dan memendekkan angan-angan ya. Bab yang ke-65 ya. Nah, insya Allah materi ini relevan dengan kondisi kita saat ini ya, kondisi kita saat ini di mana seperti kita ketahui saat ini dunia tengah dilanda oleh pandemi dan banyak saudara-saudara atau teman-teman guru-guru kita yang berpulang ke rahmat Allah karena wasilah virus COVID-19 ya Bapak Ibu. Nah, di mana salah satu hikmah dari pandemi COVID ini adalah mengingatkan kita betapa maut dan kematian itu begitu dekat ya, bisa datang kapanpun dan dalam kondisi apapun ya. Banyak teman-teman yang mungkin 1 minggu atau 2 minggu lalu masih dalam keadaan sehat, kemudian terinfeksi COVID, kemudian masuk rumah sakit, tidak lama berselang berpulang ke hadirat Allah SWT. Nah, ini salah satu hikmahnya adalah semoga kita senantiasa mengingat kematian
serta mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian tersebut. Semoga Bapak Ibu semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mari kita tunggu sejenak Ustadz ya bergabung bersama kita, Bapak Ibu semuanya. Silakan boleh dimurajaah materi-materi sebelumnya, atau mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa dipersiapkan nanti, silakan disampaikan melalui kolom chat atau bisa langsung resen juga. Mari kita tunggu Ustadz sejenak, Bapak Ibu. Jadilah umat mulia, jadilah umat mulia, jadilah umat mulia. Tinta ulama menggoreskan peradaban, darah syuhada menegakkan keadilan. Ayolah kawan, jangan kau berpangku tangan, bangun kembali peradaban Islam, raih kembali kejayaan Islam. Tinta ulama menggoreskan peradaban, darah syuhada menegakkan keadilan. Ayolah kawan, jangan kau berpangku tangan, bangun kembali peradaban Islam, raih kembali kejayaan Islam. Terus bergerak, berfikir dan bekerja, kerahkan potensi, kobarkan semangatmu, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Jadilah khairu ummah, jadilah umat mulia. Luruskan niat dan rapatkanlah barisan, maju ke depan tuntaskanlah perubahan, membangun bangsa yang bervisi peradaban. Jayalah Indonesiaku, bangkitlah wahai negeriku. Luruskan niat dan rapatkanlah barisan, maju ke depan tuntaskanlah perubahan, membangun bangsa yang bervisi peradaban. Jayalah Indonesiaku, bangkitlah wahai negeriku. Terus bergerak, berfikir dan bekerja, kerahkan potensi, kobarkan semangatmu, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Jadilah khairu ummah, jadilah umat mulia. Terus bergerak, berfikir dan bekerja, kerahkan potensi, kobarkan semangatmu, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Jadilah khairu ummah, jadilah umat mulia, jadilah umat mulia, jadilah umat mulia. Tinta ulama menggoreskan peradaban, darah syuhada menegakkan keadilan. Ayolah kawan, jangan kau berpangku tangan, bangun kembali peradaban Islam, raih kembali kejayaan Islam. Tinta ulama menggoreskan peradaban, darah syuhada menegakkan keadilan. Ayolah kawan, jangan kau berpangku tangan, bangun kembali peradaban Islam, raih kembali kejayaan Islam. Terus bergerak, berfikir dan bekerja, kerahkan potensi, kobarkan semangatmu, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Jadilah khairu ummah, jadilah umat mulia. Luruskan niat dan rapatkanlah barisan,
Maju ke depan, tuntaskanlah perubahan, membangun bangsa yang bervisi peradaban. Jayalah Indonesiaku, bangkitlah wahai negeriku. Luruskan niat dan rapatkanlah barisan, maju ke depan, tuntaskanlah perubahan, membangun bangsa yang bervisi peradaban. Jayalah Indonesiaku, bangkitlah wahai negeriku. Terus bergerak, berfikir dan bekerja, kerahkan potensi, kobarkan semangatmu, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Jadilah khairu ummah, jadilah umat mulia. Terus bergerak, berfikir dan bekerja, kerahkan potensi, kobarkan semangatmu, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Jadilah khairu ummah, jadilah umat mulia, jadilah umat mulia, jadilah umat mulia. Darah syuhada menegakkan keadilan. Ayolah kawan, jangan kau berpangku tangan, bangun kembali peradaban Islam, raih kembali kejayaan Islam. Tinta ulama menggoreskan peradaban, darah syuhada menegakkan keadilan. Ayolah kawan, jangan kau berpangku tangan, bangun kembali peradaban Islam, raih kembali kejayaan Islam. Terus bergerak, berfikir dan bekerja, kerahkan potensi, kobarkan semangatmu, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Jadilah khairu ummah, jadilah umat mulia. Luruskan niat dan rapatkanlah barisan, maju ke depan, tuntaskanlah perubahan, membangun bangsa yang bervisi peradaban. Jayalah Indonesiaku, bangkitlah wahai negeriku. Luruskan niat dan rapatkanlah barisan, maju ke depan, tuntaskanlah perubahan, membangun bangsa yang bervisi peradaban. Jayalah Indonesiaku, bangkitlah wahai negeriku. Terus bergerak, berfikir dan bekerja, kerahkan potensi, kobarkan semangatmu, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Jadilah khairu ummah, jadilah umat mulia. Terus bergerak, berfikir dan bekerja, kerahkan potensi, kobarkan semangatmu. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, Ustadz sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustadz.
semangatmu, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, jadilah khairul ummah. Maju ke depan, tuntaskanlah perubahan, membangun bangsa yang bervisi peradaban. Jayalah Indonesiaku, bangkitlah wahai negeriku. Luruskan niat dan rapatkanlah barisan, maju ke depan, tuntaskanlah perubahan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, Ustaz telah bergabung bersama kita. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, Ustaz. Untuk hari ini kita akan membahas bab ke-65, yaitu mengingat kematian dan memperpendek angan-angan. Kemudian yang akan menjadi mukri hari ini adalah Akhi Muhammad Akbar. Assalamualaikum Muhammad Akbar. Sudah bergabung ya bersama kita ya. Oke. Baik. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Waqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikra hadhimil ladzat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan sampai dengan hari ini, kita masih diberikan berbagai macam limpahan karunia-Nya, sehingga pada hari Senin di pertengahan bulan Zulhijjah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat usia, nikmat waktu, nikmat ilmu, dan berbagai macam nikmat yang lainnya, termasuk nikmat bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali, yang alhamdulillah kita memasuki pada sesi atau bagian yang keempat ya dalam perjalanan kita dalam mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Oleh karena itu, henti-hentinya kita senantiasa terus memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya secara lisan, tetapi tentu saja juga adalah dalam seluruh aktivitas kita, dalam seluruh amal kita sehari-hari harus menunjukkan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud atau bentuk syukur kita kepada Allah taala adalah dengan taat kepadanya. Karena pembanggangan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya sedang mengkufuri nikmat yang Allah berikan. Contoh misalnya, Allah berikan kepada kita nikmat mata. Maka bentuk syukurnya adalah gunakan mata dalam ketaatan. Melihat yang baik, melihat yang seharusnya kita lihat, sepatasnya kita lihat.
Kalau kita gunakan mata kita untuk melihat kemaksiatan, maka sungguhnya itu merupakan bentuk pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak mensyukuri nikmatnya. Kita tidak mensyukuri nikmat mata. Kita diberikan oleh Allah misalnya nikmat bisa mendengar, ya. Lalu kemudian kita gunakan untuk mendengar sesuatu yang tidak boleh kita dengar, desas-desus dan lain sebagainya. Maka itu bentuk bahwa kita sedang mengingkari nikmat telinga atau nikmat pendengaran tersebut. Oleh karena itu, sebaik-baiknya syukur adalah ketaatan. Dan seburuk-buruknya kufur nikmat, ya, itu adalah pengingkaran. Ya, pengingkaran kepada seluruh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita menaati perintahnya, menjauhi larangannya, saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sebaik-baiknya syukur kita kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur, bukan hanya dipanjatkan, dilisankan, tetapi juga dalam seluruh aktivitas kita menunjukkan ketaatan. Dan ketaatan itu adalah sebaik-baiknya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mohon maaf tadi terlambat sedikit karena tadi masih mungkin terdengar ya tadi ya. Di ruangan sedang dibersihkan. Ya, sedang di vakum dan sedang disterilkan, jadi agak sedikit terganggu. Tadi kita coba mulai, tapi kelihatannya suaranya masuk juga kan? Ya, suara vakumnya, suara mesinnya terdengar. Baiklah, sekarang kita akan masuk di bab yang ke berapa? Ke-65 insya Allah ya. Bab yang ke-65. Baik, kita lihat kitabnya. Bagi yang tidak punya kitabnya bisa lihat PDF-nya. Bagi yang punya kitabnya, alhamdulillah, sebaiknya punya kitabnya. Minimal terjemahannya, ya, minimal terjemahannya. Minimal terjemahannya. Syukur-syukur kalau punya kitab Arabnya. Baik, topik kita adalah di 65. Sebentar kita lihat. Loncat-loncat ya. Kita lihat 65 itu pada di mana? Nah, ini 60. Baik, silakan. Siapa yang sekarang akan bertugas sebagai sebagai mukri? Nah, Ustaz. Ada? Ya, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Sebentar. 67. Nah, kemarin ini sudah ya sama Ustaz Wahyu ya. Nah, sekarang kita akan masuk 65. Ini. Jadi ini adalah babu zikril maut wa qasril amal ya. Jadi bab tentang zikrul maut, mengingat kematian dan meniadakan atau mengurangi atau tidak boleh panjang angan. Amal, bukan amal tapi pakai hamzah, amal. Itu panjang angan-angan. Kalau amal ya, kalau amal itu adalah perbuatan, aktivitas. Jadi topik kita pada pagi hari ini tentang dua hal yang sangat penting, yaitu tentang ingat akan mati dan tidak bolehnya kita panjang angan-angan. Ya, ingat mati itu bagaimana? Ingat bahwa kita itu akan mati.
Kita akan mati, kita akan tiada, artinya kita akan meninggalkan dunia ini, kita akan menuju kepada kehidupan yang lain, kita akan menuju kepada sesuatu yang kekal, ya, pada kehidupan yang kekal. Dan ini adalah satu hal yang pasti, satu hal yang mutlak, ya. Jadi manusia ini pasti akan mati. Dalam Al-Quran disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas, setiap jiwa itu pasti akan mati, pasti akan menjumpai kematiannya. Gitu ya. Dan ini adalah perkara yang niscaya siapapun kita yang bernyawa, siapapun kita, diri kita ini pasti akan menjumpai kematian. Dan hari ini sangat relevan saat kita mendengar berbagai macam berita kematian begitu sering sekali. Hari kemarin, wafillah, tanggal 25 Juli, hari kemarin, saya mendapatkan kabar kematian dari orang yang saya kenal. Kalau kabar kematian dari orang yang tidak kenal itu kan udah banyak. Setiap hari dulu juga banyak. Tapi akhir-akhir ini, bulan-bulan ini begitu banyak sekali. Hari kemarin, tanggal 25 Juli berarti ya, kemarin hari Ahad, itu kabar kematian yang masuk ke ruang privat kita, masuk ke handphone kita, handphone saya, dari orang yang selama ini bersama-sama dalam mengkaji, dalam berjuang, dalam berdakwah. Ada 4 orang, Allah, 4 orang sehari kemarin. Jadi sehari kemarin dapat orang, dan itu bukan orang yang jauh, bukan, tapi orang yang dikenal. Bukan orang lain gitu, yang tidak dikenal sama sekali, tapi orang yang dikenal. Orang yang bersama-sama dalam dakwah. Dan ini makin mengingatkan bahwa kita semua akan mati, tidak perlu ada yang dirisaukan. Yang harus kita lakukan adalah tetap waspada dan berikhtiar, ya, berikhtiar untuk menjaga diri kita, ya, untuk menjaga diri kita. Itu yang harus kita lakukan, kan. Masalah kematian itu semua udah ada ketetapannya. Kita tidak bisa memajukannya, kita tidak bisa memundurkannya. Barang sesaat pun nggak bisa, ya, barang sedetik pun tidak bisa, ya. Kemudian berikutnya adalah waqisorul amal. Babu zikril maut wa qisoril amal. Ini yang pertama adalah mengingat kematian. Yang kedua adalah wa qisoril amal, berarti terbatasnya angan-angan. Nah, ya. Jadi mengingat kematian dan membatasi angan-angan. Maksudnya tidak boleh banyak berangan-angan. Tidak berangan-angan lah gitu ya. Kisor itu maksudnya adalah membatasi. Nah, inilah yang kemudian kita coba fahami apa yang akan dibahas dalam bahasan ini, ya. Jadi jangan panjang angan-angan. Kisor itu lawannya dipanjang, ya. Kosuro itu adalah memendekkan, pendek, singkat, gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara pendeknya angan-angan, berarti lawan dari panjang angan-angan. Misalnya kalau ada ungkapan kisorul basor, berarti keterbatasan pandangan. Rabun, ya, rabun gitu. Nah, gitu ya. Dan 2 hal ini yang kita akan bahas. Kalau amal, wajib kita beramal, beraktivitas. Tapi kalau amal pakai hamzah, bukan pakai ain, itu sesuatu yang buruk, ya. Sesuatu yang buruk yaitu apa? Yaitu angan-angan. Jikalau, seandainya, ya, jikalau seandainya, nanti saja, gitu.
Nanti saja. Nanti juga ada waktu. Padahal belum tentu ada waktu. Ya. Nanti juga ada kesempatan. Padahal belum tentu ada kesempatan. Itu namanya yang panjang angan-angan. Justru kalau angan-angan itu jangan dipanjangkan, dibatasi. Ya, bukan panjang tapi harus pendek. Itulah yang kita akan bahas secara umumnya dari babu zikril mauti wa qisaril amal, ya. Bab tentang mengingat kematian dan tidak panjang angan-angan. Allahu ta'ala alam. Silahkan dibaca untuk yang bertugas. Nanti kita sama-sama menelaah apa yang menjadi pesan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasanya diawali dengan Al-Quranul Karim. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zikrul mauti wa qisarul amali. Babu zikril mauti. Babu zikrul mauti. Zikril mauti. Zikril mauti wa qisarul Wa qisaril amali. wa qisaril amali. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna Hilang atau gimana? Suaranya menghilang. Chris, ya. Halo, Ustadz Muhammad Akbar. Iya, sepertinya di gangguan kayaknya, Ustadz. Oke. Oh iya ya. Ya, saya oke, sudah bergabung kembali. Muhammad Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Quran surah An-Nahl. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la talhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Faman yaf'al dzalika fa'ulaika humul hasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب وأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. المنافقون. Baik, cukup itu dulu. Kita akan melihat Al-Quran surah Ali Imran ya. Tadi saya tidak mendengar bacaan yang ayat pertama secara lengkap, Luqman dan juga An-Nahl karena mungkin terputus. Jadi di ayat pertama tadi disebutkan bahwa kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap nafas, setiap jiwa, za'iqatul maut, akan merasakan mati, ya, pasti akan mati. Kemudian disebutkan bahwa sungguh pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah mata'ul ghurur, ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu, yang memperdayakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini ada beberapa pesan penting yang bisa kita petik, yang bisa kita tadaburi. Yang pertama adalah bahwa setiap nafas, setiap jiwa itu pasti akan mati. Ini kepastian, termasuk kita. Kita ini nafas.
maka kita pasti akan mati, cepat atau lambat, entah dalam usia tua atau usia muda. Dan kita senantiasa berdoa agar mendapatkan predikat husnul khatimah, yakni baik di akhir. Perjalanan kita itu baik di akhir, husnul khatimah. Dan inilah yang kita senantiasa doakan untuk diri kita dan keluarga kita, agar mengakhiri kehidupan ini dengan sebaik-baiknya akhir. Karena perhitungan kita akan ditentukan di akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu, perbuatan itu semata ditentukan oleh bagian akhirnya. Oleh karenanya, karena tidak ada yang tahu kapan kita mati, karena tidak ada yang tahu di mana kita mati, karena tidak ada yang tahu dalam kondisi apa kita mati, berarti kita harus menjaga setiap saat kita agar kita sadar bahwa kematian itu dekat. Ya. Kematian itu dekat sekali. Karena kaidahnya setiap yang pasti itu dekat. Setiap yang belum pasti itu jauh. Ya, itu kaidah dasarnya begitu. Setiap yang pasti itu dekat. Setiap yang tidak pasti atau belum pasti itu adalah jauh. Kematian itu pasti, maka kita katakan dekat. Ya, dekat. Kalau misalnya pebisnis hari ini mendapatkan omset sekian ratus juta atau sekian juta, puluh juta, itu belum pasti, itu jauh, ya, itu jauh. Jadi kita harus tahu bahwa mana yang jauh dan mana yang dekat. Kemudian pesan penting kedua dikatakan adalah semuanya itu akan sempurna pada hari kiamat. Ya. Jadi semuanya akan sempurna pada hari kiamat. Dikatakan di sana wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Perhatikan oleh hadirin semua, diawali dengan innama. Innama itu adalah bentuk untuk mengqasr, untuk mengkhususkan. Lil qasr, membatasi, lil hasr. Ya. Jadi innama di situ adalah adatul qasr. Jadi menghanyakan. Ya, jadi menghanyakan. Jadi boleh kita terjemahkan begini. Dan kalau inna kan sesungguhnya, tapi kalau innama itu hanya. Ya. Jadi boleh kita katakan bahwa sungguh pada hari kiamat sajalah gitu. Atau boleh kita terjemahkan begini. Hanyalah pada hari kiamat. Ya, hanyalah pada hari kiamat, atau kita boleh katakan bahwa pada hari kiamatlah itu satu-satunya, gitu kan. Jadi yang hanya itu kan gak ada yang lain, ya, menghanya. Ya. Baik, kita manai bahwa pada hari kiamat sajalah atau hanyalah pada hari kiamat. Disempurnakannya apa? Disempurnakannya ujurakum, ya, tuwaffawna ujurakum, disempurnakannya pahala kalian. Itu pesan penting kedua. Pesan penting ketiga adalah dikatakan di sini faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannata faqad faza. Berarti ini sedang menunjukkan tentang siapa orang yang faza. Ya, siapa yang orang yang mendapatkan fauzun azim, yang mendapatkan kesuksesan yang besar. Ya, siapa itu? yakni yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, dia itu faqad, sungguh dia faza, memperoleh keberhasilan. Nah, ini dia. Berarti poin ke berapa? Ketiga ya. Di ayat ini adalah menunjukkan tentang siapa yang disebut orang yang berhasil, yang beruntung. Jawabannya adalah orang yang dijauhkan dari murka Allah, azab Allah, dan dimasukkan ke dalam
rahmat Allah, yakni surganya Allah. Nah, itulah faqad faza. Sungguh ia telah memperoleh apa? Memperoleh keberuntungan. Begitu. Kemudian dikatakan poin yang keempat, poin terakhir dari ayat ini adalah wama, dan tidaklah al-hayatu, kehidupan, ad-dunya, dunia, illa, kecuali mata'un, ya, mata'ul ghurur, kecuali perhiasan yang memperdayakan, kesenangan yang memperdayakan. Kita bisa perhatikan kata-katanya, tarkibnya, susunannya, uslubnya, gaya bahasa. Tarkib susunan, uslub berarti gaya bahasa. Diawali dengan nafi, penegasian, wama, dan tidaklah kehidupan dunia. Kemudian dilanjutkan dengan illa, pengecualian, istisna. Ada ma, ada illa. Maka ini maknanya juga adalah bentuk qasr, menghanyakan. Jadi wama illa, itu ya. Tidaklah kecuali, itu bentuk penghanyaan. Ya, itulah bentuk penghanyaan. Jadi boleh kita terjemahkan begini, kehidupan dunia itu hanyalah, gitu ya. Kata-kata hanyalah itu dari wama illa, ma illa. Hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi kehidupan dunia nggak ada yang lain kecuali itu. Yaitu ada penghanyaan. Seperti kalau kita ditanya misalnya, atau kita mengatakan misalnya, kalau bahasa pasarannya kan begini. Ya, kalau misalnya saya hanyalah seorang saya hanyalah seorang pelajar misalnya. Bahasa Arab ininya, bahasa Arab bahasa Arab pasarannya begitu. Itu mungkin bisa begini. Ana tolibun faqat, gitu ya. Itu saya hanya pelajar. Tapi itu adalah termasuk uslub yang tidak fasih. Uslub yang fasih itu begini. Ma'ana illa tolibun. Itu baru fasih. Tidaklah saya kecuali seorang pelajar. Itu uslub yang fasih begitu. Itu gaya bahasa atau uslubnya Al-Qur'an. Ya. Jadi menunjukkan kefasihan. Aspek fasohanya jauh. Yang pertama kan ana tolibun faqat, ya. Saya ini cuman pelajar, itu tidak memenuhi unsur fasohah. Tapi kalau yang kedua, ma'ana illa tolibun. Tidaklah aku kecuali seorang pelajar. Itu uslub atau gaya bahasa yang fasih, memenuhi unsur fasohah. Menghanyakan. Aku hanyalah pelajar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang memperdayakan. Ini Al-Quran surah Ali Imran ayat 185. Baik, itu ada 4 pesan penting yang harus kita sadari betul, Bapak Ibu semua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita akan mati, bahwa kesempurnaan itu akan ada nanti, termasuk sempurnanya amal kita, pahala kita. Kemudian siapa orang yang berhasil, yang beruntung, faqad faza, itu siapa? Yakni yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan yang terakhir menegaskan bahwa dunia ini kesenangan yang sesaat, ya, kesenangan yang memperdayakan. Nah, kurang lebih demikian. Sebentar. Sebentar, izin dulu. Baik, kita lanjutkan dulu ke bagian atau ayat yang selanjutnya, yakni Quran surah An-Nahl surah Luqman ayat 34, ya.
dalam Quran surah Luqman ayat 34 itu disebutkan di sana, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin Pengen warna tamut. apa, Kak? Yang Umi Dan tiadalah seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Di daerah mana, di bumi yang sebelah mana dia akan mati. Enggak ada yang tahu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, di situ dikatakan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Jadi tidak ada yang tahu manusia itu seperti apa kematiannya pada hari esok dan di mana dia akan mati. Di bumi yang mana dia akan mati. Nggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Quran surah An-Nahl ayat 61 ayat berikutnya dikatakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah tiba waktunya yang telah ditentukan itu, yakni ajal. Ajal itu apa? Ajal itu tempo, ya, tempo waktu. Maka apa? La yastakhiruna, tidak dapat diakhirkan. Sa'atan, walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, dan juga tidak dapat dimajukan. Gitu. Kalau sudah ajal, sudah berakhir tempo hidup kita, ya. Kalau sudah berakhir tempo hidup kita. Nah, jadi pada kesempatan yang mulia ini kita harus sadari betul, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa keimanan kita harus mengatakan sebab dari kematian itu adalah hanya satu. Ya. Apa itu? Ajal, ya, datangnya ajal, berakhirnya ajal. Ya, jadi saya satu saja, yakni ajal. Ya. Adapun yang lain itu adalah hal, ya. Kalau yang lain itu adalah hal yang mengantarkan kepada apa? Yang mengantarkan kepada kematian. Ya. Jadi yang lain itu hanyalah hal yang mengantarkan kepada kematian. Nah, oleh karena itu maka kita harus sadar betul bahwa setiap manusia, setiap kita itu sudah ditentukan, ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan, ya, kapan berakhirnya hidup kita ini. Jadi kalau ditanya kenapa dia meninggal dunia, maka satu jawabannya, karena berakhirnya tempo hidup, ajal. Jadi kalau nanya sebab, kalau halnya banyak, ya, kalau halnya tentu adalah banyak. Paham ya? Misalnya kenapa dia meninggal? Sakit jantung, bukan. Kalau sebab itu. Bentar, ya. Ya, sudah balik tetapi dalam Jadi hari Senin memang jadwal yang sangat padat. Alhamdulillah masih bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua, jamaah semua. Baiklah. Jadi kalau ditanya kenapa dia meninggal, sakit jantung, bukan. Sakit jantung itu hal. Kenapa meninggal? Ajal, berakhirnya tempo hidup. Jadi hanya satu sebab kematian itu, berakhirnya tempo kehidupan. Kenapa
meninggal tabrakan, bukan. Ya. Kenapa meninggal? Corona, bukan. Ya. Itu adalah hal. Ya. Jadi hal yang mengantarkan kepada ajal itu. Hal ini bisa beragam. Apa bedanya sebab dengan hal? Bedanya adalah kalau ajal itu, kalau sebab itu adalah perkara yang pasti. Datangnya A, maka pasti B. Terwujudnya A, itu pasti akan terwujudnya B. Ya. Dan itu ajal untuk kematian. Karena berakhirnya tempo hidup, maka itulah yang akan menyebabkan kematian. Jadi satu-satunya sebab kematian cuma satu, ajal. Nah, halnya itulah yang berbeda-beda. Ya. Hari ini kita dikejutkan dengan bahkan sudah direspon oleh para ulama dunia juga. Kemarin saya baca juga komentar dari Syekh Dr. Labib Najib, beliau memberikan tanggapan bahwa banyak sekali memang beliau bersedih, banyak sekali ulama-ulama Indonesia yang wafat, yang gugur, yang syahid akhirat insyaallah, ya, syahid akhirat dikarenakan datangnya atau adanya hal berupa virus COVID-19. Halnya. Kalau sebabnya apa? Satu sebabnya. Sebabnya adalah berakhirnya tempo hidup. Tapi halnya itu beragam. Ya, banyak. Nah, itulah yang perlu kita pahami ya tentang sebab kematian dan hal yang mengantarkan pada sebab tersebut. Kalau hal itu kadang terwujud, kadang tidak. Orang yang kena penyakit jantung kadang mati, kadang tidak. Orang yang tabrakan kadang udah remuk juga mobilnya tetap aja. Kalau selamat ya selamat. Gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Orang yang lagi sholat kalau udah ajalnya meninggal ya meninggal. Lagi sholat, lagi zikir, lagi baca Quran, lagi khutbah. Baik, selanjutnya adalah Al-Quran surah Al-Munafiqun, ya. Al-Munafiqun tadi dibacakan cukup panjang bahwa ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah hartamu kemudian aulad, anak-anakmu, melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dua hal ini memang sesuatu yang seringkali melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya. Kenapa demikian? Karena dua perkara ini perkara yang senantiasa dirindukan oleh manusia, kan? Manusia itu menginginkan apa? Menginginkan harta, ya. Jadi menginginkan aulad, menginginkan anak-anak. Selain amwal juga aulad. Jangan sampai kedua hal itu melalaikan dari anzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang penting yang disampaikan oleh Allah taala dalam Al-Qur'an. Kemudian ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, karena Quran itu ada dua kan. Pertama basyiran, yang kedua nazira. Ya, basyir itu adalah berita gembira, yang kedua adalah nazir, yakni peringatan. Ya, peringatan. Maka dikatakan di situ mana barusan? Ah, itu ya. Dikatakan wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka sungguh mereka termasuk orang yang khasirun, orang-orang yang merugi. Ya, orang-orang yang merugi. Nah, selanjutnya adalah wa anfiqu mimma rajaqnakum min qabli ayyati ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akun minas salihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datangnya apa? Sebelum datangnya al-maut, kematian. Ya, kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya, fayaqul, dia berkata, Rabbi ya Rabbu, mengapa engkau tidak menangguhkan? Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Ah, gitu ya.
tangguhkanlah gitu, tangguhkan. Ya, laula akhartani ila ajalin qarib, sampai waktu yang dekat. Kemudian katakan yang menyebabkan aku dapat bersedekah gitu, Pak. Sedekah, ya. Kalau dikasih waktu dikit lagi aja, maka aku akan bersedekah. Ya, aku akan bersedekah dan juga aku termasuk dan aku akan jadi bagian dari orang-orang yang saleh. Wa akun minas sholihin. Ya, dan aku akan menjadi bagian dari orang-orang yang saleh. Seandainya. Nah, ini pengandaian itu begitu ya. Pengandaian. Kemudian dikatakan di situ lanjutan ayat tadi dikatakan wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan dan Allah sekali-kali tidak menangguhkan yuakhira walan yuakhira pakai lan ya. Tidak akan pernah sekalipun tidak akan pernah gitu. Allah itu mengakhirkan ya atau menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Ya, idza jaa ahadakum. Idza jaa ahadakum. Ada ahadahumul mautu. Ketika telah datang kepada salah seorang di antara kalian al mautu yakni kematian. Gitu. Kemudian ditutup dengan qala rabbi irji'un. Ya. Dan Allah mana barusan? Wallahu khabirum bima ta'malun. Ya, kelewat. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah yang maha khabir, yang maha teliti bima ta'malun terhadap apa yang kalian lakukan, ya, yang kalian kerjakan. Apa yang kalian kerjakan. Nah, itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Munafiqun. Di situ ada apa? Penjelasan dua-duanya sekaligus. Pertama tentang kematian. Kematian itu perkara yang pasti. Ya, tidak akan dapat dimundurkan dan dimajukan. Pasti kematian itu. Kemudian jangan lupa untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amwal dan aulad itu melalaikan dari zikrullah. Dan yang terakhir tadi disebutkan banyak orang yang berandai-andai. Menyangka waktunya apa? Panjang. Bersedekah nanti saja, mati. Ya, beramal soleh nanti saja, mati. Begitu datangnya kematian baru nego. Ya. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya. Jadi sekiranya diakhirkan ditangguhkan sebentar saja, aku akan segera bersedekah dan menjadi orang-orang yang menjadi bagian orang-orang yang saleh. Tapi itu sia-sia, ya. Itu adalah angan-angan yang sia-sia. Ya, angan-angan yang sia-sia yang tidak mungkin terwujud. Karena sudah datangnya ajal. Baik, saya kira itu Al-Quran yang menyampaikan, membahas berkaitan dengan zikrul maut dan juga terkait dengan panjang angan-angan, ya. Ya, atau di sini maksudnya larangan untuk panjang angan-angan. Baik. Silakan langsung saja ke hadisnya. Al-Qur'annya cukuplah mewakili insyaallah. 2 ayat lagi tinggal dibaca. Di sana ayat apa? Al-Hadid, ya. Al-Hadid, kemudian apa lagi? Sudah, ya. 1 ayat lagi. Al-Mu'minun sama Al-Hadid. Al-Mu'minun sama Al-Hadid. Silakan dibaca saja. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke hadis-hadisnya untuk mendapatkan beberapa faidah penting dari pesan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala hatta idza udah ke hadis kan, ke hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala An ibni Umar.
wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankabi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirun sabil. Wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantaziru as-sabha wa idza asbahta Kana tadi ya. fala tantaziri masa'a. Wa kana ibnu Umar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantasira sabaha tantaziri sabaha wa idza asbahta fala tantasiri masa'a wa khus min sihhatika lamaradika wa min hayatika limaut bukan lamaradika limaradika wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Ya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhum, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, qala, ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kabi, di mana di situ dikatakan bahwa Rasul itu menepuk kedua bahuku, menepuk kedua bahuku. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Kata Nabi adalah, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau itu adalah gharib, orang yang asing, atau orang yang dalam perjalanan, atau musafir, ya, orang-orang yang sedang mengembara. Gharib atau abirus sabil. Apa bedanya gharib dengan abirus sabil? Bedanya kalau gharib itu adalah orang yang asing di suatu negeri. Ya, asing di suatu negeri. Jadi dia datang, menetap, tapi nggak lama. Dia datang, menetap di suatu negeri, tapi nggak lama. Ah, dia itu di negeri tersebut asing. Ya, tapi kalau abirus sabil itu nggak menetap. Sama sekali nggak menetap. Dia paling hanya transit. Ya, hanya transit. Misal, saya orang Indonesia misalnya. Saya orang Indonesia, kemudian dalam sebut saja di suatu negeri, di Timur Tengah misalnya, kalau S3 tuh ya berapa tahun ya di sana, mungkin 2-3 tahun. Nah, selama saya tinggal di Timur Tengah itu saya menetap, tapi nggak lama. Kenapa? Karena akan balik lagi. Ya, karena akan menuju ke perjalanan berikutnya. Nah, itu namanya gharib, menetap tapi nggak lama kok. Gharib, dia maka satu asing. Disebutnya orang asing. Sama orang lain juga, tenaga kerja asing kan itu ya. Nah, kemarin banyak masuk ya di masa PPKM, padahal kan TKA Cina masuk ya, sebelum dibatasi, sebelum ditutup, masuk. Kita nyebut asing. Kenapa asing? Karena bukan orang asli, orang Indonesia. Dia orang Cina. Di Indonesia muka lama gitu. Bahkan disebut asing, gharib. Beda kalau abirus sabil, itu transit saja dalam perjalanan. Misalnya mau jalan kemana tuh? Ke Kairo, transit misalnya di Abu Dhabi, ya, nah, transit dulu sebentar di sana, ya, turun dan tunggu sebentar di bandara, kemudian naik lagi pesawat berikutnya. Nah, itu transit namanya abirus sabil. Jadi pesan Nabi itulah, kun, jadilah kamu wahai Ibnu Umar fid dunya, di dunia ini, ka'annaka, seakan-akan dirimu, gharibun, orang asing. Bolehlah tinggal tapi
nggak lama. Atau abirus sabil, kamu itu adalah sebagai orang yang sedang dalam perjalanan. Adapun kalau mampir sebentar itu namanya transit, ya, transit. Kamu dalam perjalanan, gitu, ya. Itu yang dipesankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian juga Ibnu Umar juga berkata pada saat dikatakan di sini idza amsaita, jika engkau pada sore hari, fala tantaziri sobah, maka jangan tunggu waktu subuh, waktu pagi. Dan ketika kamu ada di waktu pagi, fala tantaziril masa, jangan menunggu datangnya waktu sore. Ya, wahuz, ambillah oleh kamu min sihatika, saya manfaatkan ya, min sihatika, dari waktu sehatmu, lima radika, terhadap waktu sakitmu, maksudnya sebelum datang waktu sakitmu, gitu. Wa min hayatika limautika, ambillah atau manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Ya, jadi hadis ini sangat luar biasa, menggambarkan perkara yang sangat prinsip dalam dunia. Ya, jadi ini adalah menggambarkan perkara yang sangat prinsip dalam dunia ini. Apa sih? Bahwa kita ini hanyalah pelancong, ya. Kita ini adalah turis, kita ini adalah musafir. Ya, kalaupun kita menetap, nggak lama kok. Kita ini orang asing, gitu. Ya, dunia ini bukan tempat kita, bukan negeri kita. Prinsip dasar itu. Yang kedua tadi, lanjutan dari pernyataan Ibnu Umar adalah jangan nunggu, makanya. Ketika di sore hari, jangan nunggu besok pagi untuk berbuat baik. Ketika kita di pagi hari, jangan nunggu nanti sore untuk berbuat baik. Itu tulul amal namanya, panjang angan-angan. Ketika sakit, repot kita. Maka ketika sehat, manfaatkan. Ketika hidup, manfaatkan untuk beribadah. Jangan sampai kita menyesal setelah kematiannya. Kayak tadi kan, nego kepada Allah. Seandainya mengakhirkan, ya Allah menangguhkan. Nah, itu poin penting saya kira terkait dengan prinsip dasar kita dalam memandang hidup ini demikian. Sederhana saja, hidup itu sederhana. Jangan dibuat kompleks, sederhana, simple sekali. Kenapa hidup menjadi rumit itu? Kenapa? Kenapa rumit? Karena kita terlalu kompleks berpikir dunia ini. Padahal sederhana saja. Hari ini emang kita hidup di zaman kapitalis ya, yang harus sederhana jadi nggak sederhana. Misalnya jaminan tentang keamanan, pendidikan, kesehatan, jadi tanggung jawab kita kan, jadi repot akhirnya. Jadi nggak sederhana. Ya, kita harus berjuang untuk mencari sumber penghasilan barangkali menopang tadi. Ya. Kemudian apa lagi? Misalnya apa? Misalnya adalah misalnya contoh berikutnya adalah ini aja, makanan aja, jangan dulu ke pendidikan lah ya, ke makanan ya, sandang, pangan, papan. Kan harusnya dijamin negara. Sekarang nggak dijamin negara. Mungkin dengan itu tambah repot kita ini. Tambah repot. Sandang, pangan, papan. Pangan aja gitu. Nah, sekarang kan banyak menjerit ya, apalagi di masa PKM sekarang. Itu nggak boleh jualan, tapi nggak dikasih kompensasi uang. Repot, gimana itu menghidupinya keluarga. Jadi makin repot karena masalah yang sangat prinsip dasar yang tidak dipenuhi. Coba kalau prinsip-prinsipnya tadi itu, kebutuhan dasar tadi itu dipenuhi oleh negara, maka selebihnya itu ringan. Nah, maka kita pun akan memandang hidup itu ringan memang. Ringan. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita hidup di zaman sekarang, di zaman di mana kita harus juga berjuang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan yang harus oleh negara begitu. Ya tetap ya kita harus memiliki prinsip yang sama dalam dunia ini. Dunia ini adalah sekedarnya. Ya, dunia ini sekedarnya. Maka kalau kita bicara dunia sekedarnya, secukupnya, seperlunya, itu akan jauh lebih ringan.
Jangan sampai kita juga punya sifat tamak, rakus. Maka makin sakit hidup kita ini. Sudah di satu sisi kita dibebani berbagai macam hal yang harusnya ditanggung negara, tapi kita yang tanggung. Ditambah lagi kita punya sifat rakus dan tamak pada dunia. Makin repot lah kita. Ya, makin resah hidup ini. Makin gelisah. Makin tidak sederhana kehidupan ini. Ya, makin rumit hidup ini. Maka jadikanlah hidup ini sesuatu yang sederhana, mengalir begitu saja. Ya, dunia ini tempat kita menyiapkan bekal untuk kehidupan nanti. Taib, silakan lanjutkan hadis nomor 2. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqu mri'il muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu muttafaqun alaih. Hadza lafzul Bukhari. Wa fi riwayatil Muslim yabitu salasatu layalin. Ini apa belum digeser. Baik. Silakan. Haza tadi apa? Lafzul Bukhari terus ya. Haza lafzul Bukhari wa fi riwayatil Muslim yabitu wa fi riwayatin li muslimin. Riwayatin li muslimin yabitu salasata layalin. Qala Ibnu Umar. Salasa. Bukan salasata, salasa. Salasa layalin. Qala Ibnu Umar ma marrat alayya lailatu منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. Baik. Hadis ini juga menarik ya. Coba kita renungkan sama-sama. Ini masih wa anhu, berarti hadis ini masih dari Ibnu Umar. Wa anhu, masih dari Ibnu Umar. Baik. Wa anhu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah qala bersabda ma haqqum ri'im muslimin, katanya lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, artinya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan hadis ini adalah hadis dengan lafaz di dalam Sahih Bukhari ya. Lafaznya lafaz Sahih Bukhari. Jadi setiap hak seorang muslim yang akan diwasiatkan sedang ia bermalam sampai 2 malam, niscaya wasiat itu sudah ditulis. Nah, gitu ya. Jadi dalam riwayat yang lain dikatakan, riwayat Imam Muslim, bahwa bermalam 3 malam, ya disebutnya dikatakan yabitu salasa layalin, itu bermalamnya 3 malam. Nah, Ibnu Umar dikatakan sana berkata bahwa semenjak mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, aku tidak pernah lupa menulis wasiat meski 1 malam. Jangan nunda-nunda, langsung gitu, langsung. Jadi wasiat jangan tunda, langsung saja. Karena tadi itu ya hak seorang muslim yang akan diwasiatkannya itu ya. Sedangkan ia bermalam sampai berapa tadi? 2 atau 3 malam ya. Niscaya wasiat itu telah ditulis. Jadi jangan sampai terlambat. Jangan sampai nanti. Itu adalah termasuk sesuatu yang tidak benar. Itu termasuk tulul amal, berarti tulul amal, bukan amal ya, amal. Jadi panjang angan-angan. Kemudian pada hadis yang berikutnya dikatakan di sana, sekarang masuk ke hadis yang keberapa? Yang ke-3 dari Anas radhiyallahu ya. Dikatakan di sana an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu. Qala khatta Nabi sallallahu alaihi wasallam khututan
Aqal hadzal insan wa hadza ajaluhu. Ya. Fabainama huwa kadzalik idjaa al-khattu al-aqrab. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda begini. Ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu membuat garis, qala khatta nabiyyu. Jadi Nabi itu membuat garis khututan, ya, beberapa garis. Khatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khututan. Nabi itu membuat garis, beberapa garis. Faqal, kemudian Nabi bersabda, hadzal insan. Ini manusia. Katanya ya. Wa hadza ajaluhu, ini ajalnya. Ini manusia dan ini ada ajalnya. Kemudian ketika ia sedang berusaha untuk mencapai garisnya, garis cita-citanya gitu. Jadi pabainama huwa kadzalika idja al-khattu al-aqrab. Jadi apa yang di antara keduanya itu ya, adalah garis yang dekat. Atau kurang lebih maknanya adalah ketika seorang itu kan berusaha untuk mencapai apa yang dia inginkan, ya, cita-citanya itu. Kemudian datanglah garis yang lebih pendek, nah, gitu ya, yang akrab, yang pendek. Nah, itu namanya ajalnya itu. Ya, datanglah ajal. Jadi garisnya nanti ada nggak di sini? Kalau nggak salah ada garisnya. Nah ini, perhatikan. Ini garisnya. Bisa lihat ya. Ini manusia katanya. Ini manusia. Ya. Manusia itu punya apa? Punya al-a'rad. Ini al-a'rad. Tujuan-tujuan, harapan-harapan. Ya, punya ambisi-ambisi. Banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, punya ambisi-ambisi. Ya. Kemudian di sini adalah amal, al-amal. Apa al-amal itu? Amal itu adalah harapannya, angan-angannya. Kemudian semua dibatasi dengan apa? Dengan ajal, ya. Dibatasi dengan kematian. Jadi manusia itu dibatasi dengan kematian. Yang membatasi dia itu ya kematian. Walaupun dia panjang angan-angannya, tapi dia dibatasi dengan kematian. Inilah yang kematian yang akan membatasi dia. Ajal, tempo hidup. Begitu kurang lebih ya. Ini penggambaran dari ini. Jadi manusia punya apa tadi? Manusia punya harapan, punya angan-angan, punya cita-cita. Kemudian manusia juga punya apa? Punya batasan, ya, yakni ajal itu. Kurang lebih gitulah. Jadi hadzal amal, ini adalah amal, cita-cita atau harapan-harapan. Mana bahasa? Kalau di sini hadzal insan, ya. Kalau diciptakan yang lain ini adalah hadzal amal. Ya, maksudnya itu juga. Jadi ini adalah manusia, ini adalah amal atau harapan manusia. Ini adalah angan-angan manusia. Wa hadza ajaluhu, dan ini adalah ajalnya. Gitu. Kemudian di antara keduanya ada manusia yang kemudian berusaha untuk mencapai cita-cita. Ya. Tiba-tiba datanglah garis yang lebih pendek. Itu yang membatasi. Apa itu? Al-khatul aqrab, itu namanya ajal. Ya. Garis yang akan membatasi dia, panjangnya harapan, angan-angan dia itu semua akan dibatasi. Akan diakhiri dengan apa? Dengan ajal. Begitu kurang lebih. Baik, kurang lebih itu. Kemudian yang berikutnya ini juga kurang lebih sama. Hadis yang berikutnya menggambarkan perkara yang sama. Ini lebih deskriptif, memang sedikit lebih deskriptif. Ini dari Ibnu Mas'ud, tadi dari Anas bin Malik, ini dari Ibnu Mas'ud. Ya.
Jadi Rasulullah pernah menggambar sebuah garis berbentuk persegi 4. Ini lebih deskriptif, ya, menggambarkan yang tadi. Jadi katakan di situ qala khattan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Nabi itu pernah membuat garis persegi, kemudian membuat garis lurus tengah-tengahnya. Nah, ya. Kemudian wa khattan fil wasati kharijan minhu. Kemudian membuat garis lurus di tengahnya hingga keluar dari garis yang 4 itu. Itu amal. Ya, itu apa namanya itu? Angan-angan ya. Kemudian beliau membuat garis-garis kecil mengarah ke garis yang lurus yang berada di tengahnya. Nah, ya. Jadi dikatakan di sini Nabi itu membuat apa tadi? Membuat khutoton sigharon, ya, membuat garis-garis yang kecil. Ila hadzal ladzi fil wasati min janibihi, ya, jadi mengarah ke tadi, ya, mengarah ke garis yang lurus tadi. Garis kecil itu. Ini lebih deskriptif penjelasan. Nah, kemudian dikatakan di situ dimulai dari garis samping hingga ke tengah, lalu beliau bersabda, ini adalah manusia. Nah, tadi. Ini adalah manusia. Mana hadzal insan. Ini adalah manusia. Dan ini adalah ajalnya yang mengelilingi. Jadi kotak itu ajal. Nggak bisa kemana-mana dia. Ya. Kemudian dia garis yang keluar adalah cita-cita. Harapannya itu. Jadi kalau ajal itu hadza ajaluhu muhiton. Jadi kalau ajal itu melingkupi garis perseginya itu. Waqad ahatta bihi wa hadzal ladzi huwa khariju amaluhu. Garis yang keluar nonjol gitu itu adalah amalnya. Amal di situ adalah apa? Amal di situ adalah harapan, ya, angan-angan itu, cita-citanya. Nah, garis kecil-kecil itu adalah hambatan-hambatan, arad, hambatan-hambatan. Ya. Hambatan-hambatan. Jadi garis yang kecil itu disakatakan di sini wa hadhil khutatu as-sigharu al-a'rad. Oh, di sini a'rad, ya. Maksudnya adalah hal-hal yang a'rad itu sebetulnya kan perkara apa namanya? Perkara kecil yang remeh-temeh, ya. Mungkin dimanain di sini juga boleh hambatan-hambatan. Ya. Kemudian ya, yang selanjutnya adalah dikatakan di situ garis kecil itu kan hambatan, dan jika dia lolos dari garis yang ini maka ia akan ya, jadi kalau dia lolos itu ya, jadi fa in akhta'ahu hada nahasyahu hada. Jadi kalau dia lolos dari garis yang ini maka ia akan menjumpai hambatan yang ini. Jika ia lolos dari hambatan yang ini maka ia akan menghadapi hambatan yang itu, gitu. Dan seterusnya. Fa in akhta'a hada nahasyahu hada, dan seterusnya. Ya. Nah, ini gambarannya. Nih gini. Ini manusia. Manusia punya yang panjang ini al-amal, punya apa namanya? Harapan. Kemudian di sini ada a'rad. Di sini a'rad itu bisa dimaknai perkara-perkara kecil yang menjadi rintangan, ya. Sesuatu yang a'rad itu secara bahasa adalah perkara yang merupakan perkara yang remeh-temeh, yang bisa memalingkan. Yang bisa memalingkan. Banyak sekali rintangan-rintangan yang dapat memalingkan. Tapi ternyata semuanya dikotakin dengan apa? Ajal. Ya, tidak akan keluar dari ajal. Amalnya tinggi, jauh amal, tapi tetap aja dia akan dibatasi dengan ajal. Nah, itulah kurang lebih ya, pada perjumpaan kita pada hari ini. Dan terakhir saya ingin menyampaikan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, ini dari Abu Hurairah katakan wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan aksiru zikra hazimil lazzat. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah mengingat-ingat hazimil lazzat, ya,
perkara yang melenyapkan, yang menghancurkan lezat kenikmatan, kelezatan. Apa itu? Yakni al-mauta, yakni kematian. Rawahu Tirmizi berkata hadis ini hadis ini Imam At-Tirmizi yang mengeluarkannya, waqala, dan beliau berkata hadisun hasan, hadis ini adalah hadis yang hasan. Jadi pesan Nabi adalah aksiru, perbanyaklah zikra hazimil lazzat, ya, mengingat perkara-perkara yang dapat menghancurkan kelezatan, ya, menghancurkan kelezatan. Ya, ini apa itu? Apa itu penghancur kelezatan, pemusnah kelezatan? Kematian. Kematianlah yang akan memutus segala kelezatan dunia. Saya kira itulah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf dari segala kehilafan. Mungkin kalau ada yang mau menyampaikan, bisalah beberapa saat, ya, mungkin satu, ya, atau 2 pertanyaan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab, ya. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, dari Ibu Betty Kusuma. Afwan, izin bertanya, Ustadz, masa pandemi ini kan banyak orang yang meninggal. Itu berarti memang banyak orang ajalnya saat sekarang ini, ya Ustadz? Bukan karena salah obat atau karena COVID, ya Ustadz? Jadi belum ajalnya walaupun kena COVID, berarti tidak akan meninggal, ya Ustadz? Ya, prinsip dasarnya begitu. Keimanan kita mengatakan bahwa kematian seorang itu sebabnya hanya satu, ajal. Ya, sebabnya hanya satu, ajal. Begitu. Jadi hal yang mengantarkannya macam-macam. Di antaranya adalah yang ada sekarang ini adalah virus, ya. Virus, bukan salah obat kan, virus, ya, virus. Karena virus itu nyata, virus itu ada, virus itu merusak. Jadi beberapa kali saya melihat hasil ronsen paru-paru yang sudah di dalamnya beranak pinak gitu, ya, bermiliar-miliar virus, itu sudah putih oleh cairan. Nah, jadi itu semuanya kan makhluk Allah. Virus itu makhluk Allah dan dia punya qadarnya, punya potensi. Sebagaimana api punya potensi membakar, ya. Pisau punya potensi menyembelih. Semut punya potensi menggigit misalnya. Virus punya potensi menginfeksi. Bakteri punya potensi menginfeksi, gitu ya. Nah, gitu. Jadi qadarnya memang begitu. Virus itu menginfeksi dan bisa mengantarkan pada ajal, ya, kerusakan pada paru, sesak, nggak bisa bernafas misalnya, dan dia punya komorbid, kemudian menyebabkan dia susah sekali untuk mendapatkan bernafas, ya, mendapatkan oksigen, sehingga dari situlah itu menjadi hal yang mengantarkan pada ajal. Ajal itulah yang menjadi sebab tunggal dari kematian. Begitu. Itu keimanan. Dan selesai, nggak ada masalah. Itu keimanan. Nah, baru dalam konteks ikhtiar, kita itu nggak bakal dihisab, Bu. Berdasar dari sisi apa-apa yang tidak kita bisa kuasai. Kita nggak akan dihisab, kenapa kamu meninggalnya tahun ini? Ya, kita tidak akan dihisab, kenapa kamu tidak meninggalnya tahun depan, ya. Udah tentukan itu. Ya. Kita itu akan dihisab tentang apa yang dilakukan. Nah, itu penting. Itulah penting. Ya, jadi kita ini jadi keimanan itu bukan keimanan yang fatalis. Sudahlah gitu, ya. Di depan ada apa? Di depan ada harimau. Bang Niko masuk ke kebun binatang. Kemudian ada satu harimau yang lepas, ya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Niko apa? Lari. Itu harus lari. Kalau orang itu nggak lari gimana? Diterkam mati misalnya. Ya kan, kematian ajal, ya. Tapi kamu akan dihisab kenapa kamu tidak menyelamatkan diri. Iya kan? Jadi manusia itu akan dihisab pada apa yang bisa kita lakukan. Gitu.
gitu. Jadi bukan apa namanya, bukan keimanan yang fatalis akhirnya. Ada pembunuh tangkap, kata pembunuh, yang membunuh saya bukan saya, yang membunuh bukan saya. Saya hanya hal saja, Pak. Gitu ya. Ya kan? Dia hal saja. Yang membuat dia mati itu bukan saya, tapi dicabutnya ruh oleh malaikat Ijrail. Jangan salahkan saya, Pak Hakim, Pak Jaksa. Salahkan malaikat Ijrail yang telah mencabut nyawa. Kenapa ketika saya tusuk pakai pisau malaikat Ijrail gitu. Gitu. Enggak, dia akan dihukum dia. Dia melakukan kejahatan. Dia melakukan tindakan jarimah dia. Ya. Nah, kita juga wajib bela diri kan? Makanya orang yang bela diri ketika ada orang yang mencelakai kita dan kita mati, maka kita syahid kan? Iya, diganjar dengan pahala syahid. Membela diri, membela harta, membela kehormatan, diganjar dengan syahid. Syahid akhirat ya. Begitu. Jadi satu sisi keimanan kita harus tertancap kuat, Bos. Semuanya dalam genggaman Allah. Semuanya. Mati kita, hidup kita semua. Termasuk rezeki kita. Ar-rizqu biyadillah. Tapi apakah kita nggak usah bekerja? Ngapain bekerja lah? Udah zikir aja, zikir di masjid ya. Orang kayak gitu diusir oleh Sayyidina Umar waktu itu ya. Di masjid terus, waktunya kerja ke pasar diusir. Kerja sana. Kita tidak akan dihisab, kenapa kamu dapat uangnya 1 juta, nggak 5 juta, enggak. Tapi kita akan dihisab, kenapa kamu nggak bekerja? Sedangkan kamu punya anak dan istri. Itu ya. Jadi yang wajib itu bekerja. Makanya ketika konteksnya sekarang masalah pandemi segala macam, apa kewajiban kita? Berikhtiar untuk terhindar dari doror ini. Ya, berikhtiar, menjaga imunitas tubuh. Kalau sakit kita berobat, ya bagian dari ikhtiar kan? Kemudian kita misalnya memakai masker gitu ya. Kemudian kita melakukan hal-hal yang memang dianjurkan oleh tenaga medis kita gitu ya. Bagaimana kita terhindar dari doror ya. Tidak berjubel ya, kumpul-kumpul gitu dengan tidak ada kepentingan yang itu tidak yang dapat mengantarkan kepada kepada datangnya atau tersebarnya virus. Nah, gitu kurang lebih. Jadi kita wajib berikhtiar. Ya. Kita wajib berikhtiar. Yang Allah wajibkan itu. Begitu ya. Ya, sebagaimana kerja. Kita wajib kerja. Walaupun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Apakah masih memungkinkan satu pertanyaan atau bagaimana, Ustaz? Boleh, satu lagi boleh. Baik. Dari Ibu Afifah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon bertanya, apa yang dimaksud dengan syahid akhirat, syahid dunia, dan syahid dunia akhirat? Oh iya. Nah, itu nanti bahasannya agak panjang, tapi intinya begini. Kalau orang itu adalah syahid dunia akhirat, ya, berarti itu adalah tertuju kepada orang yang memang berjihad di jalan Allah dan gugur. Ya. Jadi berjihad di jalan Allah dan gugur, itu syahid. Maka berlaku hukum-hukum sebagaimana orang yang berlaku orang-orang yang dijelaskan dalam fikihnya orang yang syahid. Contoh, tidak mesti dimandikan. Ya. Mereka nggak usah dimandikan, langsung. Yang mandikan siapa? Malaikat. Kalau syahid akhirat, ya, itu dia mendapatkan pahala syahid. Tetapi yang bersangkutan tetap saja diurus sebagaimana biasanya. Ya, dimandikan, ya, dikafani, disolatkan dan seterusnya, sama saja, ya. Itu yang dilakukan kepada mereka. Saya kira itulah poinnya, ya. Orang yang syahid yang sebenarnya itu adalah yang dunia akhirat, ya,
adalah yang gugur di medan perang. Ya, kalau yang mendapatkan pahala syahid namun dia hanyalah syahid akhirat seperti orang yang ibu yang melahirkan meninggal, orang yang kena bencana banjir misalnya kerendam ya, tenggelam atau ya tenggelam, itu juga adalah syahid, termasuk tenggelam di laut misalnya, termasuk di dalamnya adalah yang kena wabah, itu insya Allah syahid akhirat. Allahu a'lam. Saya kira cukuplah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ini mohon maaf ya, memang bukan tidak mau berlama-lama, tapi saya sudah ditunggu di ruang yang lain, jadi mepet-mepet bagi-bagi, dan mudah-mudahan waktu yang terbatas ini adalah waktu yang berkah ya. Karena yang paling penting kan bukan lamanya, tapi yang paling penting adalah Allah limpahkan kepada kita keberkahan. Dan berbahagia sekali di waktu duha yang mulia ini, di hari Senin lagi, hari yang sangat istimewa kan, hari lahir dan wafatnya Rasulullah SAW, hari di mana kita saum sunnah, di waktu duha yang Allah bersumpah atas nama waktu tersebut, wad-duha, ya, kita menghidupkan majelis hadis Allah, hadis. Baik, barangkali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin satu ini Ustaz, ada permohonan doa dari Bu Ani Rohaini. Mohon doa buat kakak saya Ustaz yang merupakan salah satu santri Ma'had Khadimus Sunnah dan keluarga yang saat ini menjalani isoman. Nanti mungkin ya, untuk semuanya insya Allah, untuk semua yang sedang sakit, untuk kebaikan kita semua, kita bacakan Al-Fatihah ya. Ala hadiniyatus sholihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dengan sebaik-baiknya penjagaan. Allah sembuhkan yang sakit dan bisa beraktivitas sedia kala. Alhamdulillah. Syukran jazakumullah khairan kasiran Ustaz Yuwana dan Tresna dan Akhi Muhammad Akbar ya. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dan senantiasa menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah khairu umat, jadilah umat mulia. Terus bergerak, berpikir dan bekerja. Kerahkan potensi, kobarkan semangatmu. Berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Jadilah